Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Artinya, segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Andini Ulfiyah dengan NIM 2151587, kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, itu Daryl Bintang dengan NIM 2151571, Putri Agustina dengan NIM 2151581. Kelas Perbankan Syariah 3, judul materi kami yang kita akan bahas yaitu dimensi dan aliran pemikiran Islam. Pengertian dimensi dalam Islam. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan amal. Pada dasarnya, al-Islam yaitu Islam yang dikehendaki oleh agama ialah tunduk dan takluk kepada segala perintah dan petunjuk yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan iman berasal dari kata amana, artinya setia, mematuhi, dan kata amina artinya berada dalam keamanan atau aman, tidak khawatir akan mara bahaya. Al-iman yaitu iman yang dimaksudkan oleh agama Islam ialah pengakuan kebenaran sesuatu dengan hati dan syara. Syara ialah itikad, ketetapan keyakinan dengan hati, dan ikrar, pengakuan dengan lidah. Maka dinyatakanlah bahwa barang siapa yang menyatakannya pengakuan atau syahadat dan berbuat menurut pengakuan itu padahal tidak disertai dengan itikad, maka ia adalah munafik. Dan barang siapa menyatakan pengakuan tetapi tidak berbuat walaupun ada itikad, ia fasik. Dan barang siapa memungkiri syahadat, ia kafir. Di dalam hadis Nabi Muhammad berkata bahwa ihsan adalah menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat kamu. Poin B, yaitu hubungan dimensi dalam Islam. Sebenarnya dimensi-dimensi dalam Islam berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang dimuat dalam masing-masing kitab sahihnya, yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril tentang teologi ajaran ilahi. Hadisnya sebagai berikut, yaitu kana Rasulullah SAW yawman bi arizan linnasi fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rasulihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Qala ya Rasulullah mal Islam, qala al-islamu an ta'budullahi wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqima sholatal maktubata wa tu'addiyaz zakatal mafrudata wa tasyuma ramadana. Qala ya Rasulullah mal ihsan, qala an ta'budullahi ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau sembah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka engkau berkeyakinan bahwa dia melihatmu. Hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW keluar dan berada di sekitar sahabat. Seseorang datang menghadap beliau dan bertanya, hai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman? Beliau menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, para utusannya, dan percaya kepada kebangkitan. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan Islam? Beliau menjawab, Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak musyrik kepadanya, engkau ditegakkan sholat wajib, engkau ditunaikan zakat wajib, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan ihsan? Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa antara Islam, iman, dan ihsan, setiap pemeluk agama Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa iman, dan iman juga mustahil tanpa Islam. Poin C, yaitu aliran pemikiran Islam. Yang pertama yaitu aliran-aliran kalam. Menurut Ibn Khaldun,
Ilmu kalam adalah ilmu berisi tentang alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan. Aliran golongan salaf dan ahli sunnah, adapun aliran-aliran ilmu kalam diantaranya yang pertama yaitu ada Khawarij, kelompok Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Al-Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua yaitu aliran-aliran fikih. Secara historis, hukum Islam telah menjadi dua aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dua aliran tersebut adalah Madrasah Al-Madinah dan Madrasah Al-Baghdad atau Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Al-Rai. Nah, untuk poin terakhir yaitu aliran-aliran tasawuf. Para penulis ajaran tasawuf termasuk Harun Nasution memperkirakan adanya unsur-unsur ajaran non-Islam yang mempengaruhi ajaran tasawuf. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.